Selamat pagi semua, apa kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan. Nah, sebelum kita memulai pertemuan kita di hari ini, maka marilah kita membuka pertemuan kali ini dengan doa. Dan mari kita berdoa. Doa selesai. Baik, sebelum kita memulai materi, Ji akan mengecek kehadiran apakah hari ini sama atau ada yang tidak hadir. Oke, baik. Nah, pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita pada sebelumnya atau materi pokok kita. Dan materi kita pada hari ini yaitu dengan kompetensi dasar, yaitu masih sama dengan kompetensi dasar pada pertemuan sebelumnya, yaitu menganalisis ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, indikator yang akan kita capai pada pertemuan kali ini yaitu menganalisis ancaman terhadap integrasi nasional, khususnya di bidang militer dan non-militer. Nah, yang pertama, ancaman terhadap integrasi nasional. Ancaman bagi integrasi nasional itu biasanya datang dari luar maupun dari dalam negeri Indonesia sendiri. Nah, ancaman itu bisa berbagai bentuk yang muncul atau dalam berbagai dimensi kehidupan. Ancaman tersebut biasanya berupa ancaman militer dan berupa ancaman non-militer. Seperti pertemuan kali ini kita akan belajar atau kita akan mencapai indikator yaitu ancaman militer dan ancaman non-militer. Nah, kita bahas pertama yaitu ancaman militer. Ancaman militer yaitu ancaman yang berkaitan dengan ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisir yang dinilai mempunyai kemampuan dapat membahayakan kedaulatan suatu negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer ini dapat juga berupa agresi atau invasi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, dan ancaman keamanan laut bahkan udara. Nah, contoh itu ancaman dalam bidang militer yaitu konvoi pasukan Belanda ketika melakukan agresi militer pertama terhadap bangsa Indonesia. Bentuk lain dari ancaman militer yang peluang terjadinya cukup tinggi yaitu tindakan pelanggaran wilayah atau dalam hal ini wilayah laut, ruang udara, dan daratan Indonesia oleh negara lain. Konsekuensi Indonesia yang memiliki wilayah yang sangat luas dan terbuka berpotensi terjadinya pelanggaran wilayah. Ancaman militer dapat pula terjadi dalam bentuk pemberontakan bersenjata. Pemberontakan tersebut pada dasarnya merupakan ancaman yang timbul dan dilakukan oleh pihak-pihak tertentu di dalam negeri. Tetapi juga pemberontakan bersenjata tidak jarang disokong oleh kekuatan asing, baik secara terbuka maupun secara tertutup. Nah, selanjutnya ancaman non-militer. Ancaman non-militer pada hakikatnya
yaitu ancaman yang menggunakan faktor-faktor non-militer yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, kepribadian bangsa, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman ini adalah salah satu faktor yang disebabkan oleh pengaruh negara globalisasi. Globalisasi menghilangkan sekat atau batas pergaulan antar bangsa tanpa disadari ataupun tidak telah memberikan dampak negatif yang kemudian menjadi ancaman bagi keutuhan sebuah negara, termasuk di dalamnya bangsa Indonesia. Ancaman militer diantaranya yaitu dapat berdimensi pada ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, materi kita sampai di situ. Apakah ada yang ingin bertanya atau belum jelas? Nah, kesimpulan dari pertemuan kita hari ini yaitu ancaman-ancaman terhadap integrasi nasional Indonesia itu ada dalam berbagai bidang kehidupan. Yang pertama, ada dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Nah, pertemuan kali ini kita membahas tentang ancaman yang bersifat militer dan non-militer. Nah, ancaman-ancaman militer itu biasanya bukan hanya timbul dari dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri yang berupa pemberontakan bersenjata, pelanggaran wilayah, aksi teror bersenjata, serta ancaman-ancaman keamanan laut dan udara. Sedangkan ancaman non-militer yaitu berdimensi pada bidang ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya yang pada sebelumnya kita sudah pelajari. Nah, mungkin masih ada yang belum jelas atau belum paham. Oke ya, semuanya sudah mengerti dan harap materi yang telah diberikan tadi itu semua bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari dan kita bisa memahami lebih jelas apa yang telah kita pelajari tadi. Dan pertemuan kali ini sampai di sini saja. Dan karena pada awalnya kita membuka dengan doa, maka ada baiknya juga pada bagian penutup kita menutup pertemuan kali ini dengan doa. Dan mari kita berdoa. Doa selesai dan diucapkan terima kasih kepada adik-adik yang telah mengikuti pembelajaran di saat ini. Semoga kalian semua tetap sehat, tetap semangat dalam mengikuti setiap pembelajaran yang ada. Dan sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi dan terima kasih.